wabarakatuh. Semangat pagi semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Baik, kita langsung saja ya ke materinya. Induksi matematika. Nah, perhatikan video berikut. Apa yang kamu pikirkan? Efek yang ditimbulkan adalah salah satu saja dijatuhkan pada salah satu ujungnya, maka yang lain akan ikut jatuh. Sama seperti induksi matematika, kalian hanya cukup membuktikan satu saja benar, maka yang lain akan benar. Nah, prinsip induksi matematika yang pertama adalah buktikan untuk N sama dengan 1 benar untuk Pn. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi kalau langkah pertama tidak terpenuhi, kamu tidak bisa lanjut untuk langkah yang kedua. Itu untuk prinsip induksi matematika. Nah, induksi matematika itu ada 3. Ada induksi matematika dalam barisan, keterbagian, dan ketaksamaan. Yang pertama, induksi matematika dalam barisan. Buktikan bahwa, itu ya soalnya. Buktikan bahwa untuk 2 tambah 6 tambah 8 ditambah seterusnya sampai dengan 2N adalah buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai dengan tambah 2N-1 itu adalah M kuadrat. Maka, langkah yang pertama adalah membuktikan untuk N sama dengan 1 benar, maka Pn adalah benar. N sama dengan 1, maka P1 harus benar. Kita coba. 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Untuk N sama dengan 1, maka kita tinggal ganti nilai N menjadi 1. Yaitu 2 kali 1 dikurangi 1 harus sama dengan 1 pangkat 2. Ya tidak? Berarti 1 sama dengan 1. P1-nya itu adalah 1 kuadrat. Sama. Ternyata kalau kita membuktikan itu salah satunya menggunakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka bisa dikatakan sama. Kalau langkah pertama benar, kita bisa melanjutkan untuk langkah yang kedua. PK benar, maka PK plus 1 benar. Kita akan buktikan. Perhatikan di layar. Ini langkah-langkahnya. Jadi, jika N sama dengan K dan Pn benar, maka PK akan benar. Sehingga 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dan seterusnya plus 2N-1 sama dengan 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah ini ya. Silakan bisa diperhatikan.
1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 sama ditambah dan seterusnya plus 2K-1 sama dengan K2, K pangkat 2 itu adalah benar. Maka kita akan membuktikan untuk PK plus 1 juga benar. Kita buktikan. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dan seterusnya plus 2K-1, ya kan? Ditambah, sekarang kita ganti N-nya dengan K plus 1. Pasti di sini bingung, kok ada Bu tiba-tiba 2K min 1 plus 2 dalam kurung K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Sampai di sini, itu kan awalnya adalah N 2N min 1, ya tidak? Ketika kita menambahkan ke depan, pasti kan ditambah 1. 3 itu diperoleh dari 2 ditambah 1. Kalau kita mau menulis 3 berarti kan bisa ditulis 2 tambah 1. Begitu maksudnya. Nah, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 2K-1 itu siapa? K kuadrat kan? Ditambah 2K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Banyak kan bingungnya di sini. Kita jabarkan, ternyata ruas kanan sama dengan ruas kiri. Kalau ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 2N min 1 sama dengan N kuadrat adalah benar. Itu kesimpulannya. Yang perlu kalian garis bawahi itu untuk langkah yang kedua akan dibuktikan untuk PK plus 1-nya. Jadi kamu mengganti nilai N dengan K plus 1. Masih bingung? Kita contohkan lagi. Ya. Contoh lagi, misalnya saya punya 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N sama dengan setengah N kali N plus 1 misalnya. Kita akan membuktikan. Berarti langkah yang pertama kita membuktikan untuk N sama dengan 1, maka P1 benar. Pn benar. Silakan bisa diperhatikan di layar. Mungkin kalau masih bingung kenapa dan bagaimana, kalian bisa search lagi atau mungkin kalian bisa bertanya melalui kolom komentar. Nah, ini kan N sama dengan 1, maka P1 harus benar kan? Kita ambil untuk N sama dengan 1, N-nya 1, kita ganti nilai ruas kiri, kita ganti N-nya dengan 1. N sama dengan setengah 1 kali 1 ditambah 1. Berarti kan 1 sama dengan setengah kali 2. Berarti 1 sama dengan 1. Sama. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau syarat yang pertama, Ibu rasa tidak ada masalah ya. Nih yang saya lingkari. N untuk membuktikannya, berarti kamu tinggal mengambil N sama dengan setengah N kali N plus 1. Untuk yang pertama. Syarat kedua, itu jika N sama dengan K, dan Pn benar, maka PK benar. Sehingga 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya ditambah dengan K sama dengan setengah K kali K plus 1. Silakan bisa diperhatikan di layar.
begini ya. Maka 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus n sama dengan setengah kali n plus 1 benar. Sehingga kita tinggal tulis lagi. Ini sebenarnya tidak harus ditulis seperti ini ya, kelamaan aslinya. Tapi maksudnya biar asal usulnya kalian tahu. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya akan dibuktikan ADB, saya singkat, N sama dengan K plus 1. Sehingga PK plus 1 benar. Kita tulis 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus K plus 1. Setelah ada K, pasti ada K plus 1. Sama dengan setengah kali K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Di sini kita mengganti nilai N dengan K plus 1. Nah, seperti yang sudah kita tahu, 1 plus 2 plus 3 plus sama sampai seterusnya plus K itu siapa sih? Ternyata 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus K itu adalah setengah K kali K plus 1. Ini saya tulis seperti ini. Plus nanti selanjutnya plus K plus 1 sama dengan ruas kanan itu dari atas ke bawah itu selalu sama. Berarti setengah K plus 1 K plus 2 ya. Nah, yang sebelah ruas kiri, coba, itu ada setengah K plus 1 kali K plus 1, ya kan? Ditambah K plus 1, kita samakan penyebutnya, karena ini penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan pecahan, berarti kita harus menyamakan penyebut per 2, sehingga muncullah setengah K kali K plus 1, berarti itu tidak perlu dirubah ya. Ditambah 2 per 2 kan, kali atasnya juga 2 K plus 1. 2 kali K plus 1 sama dengan untuk ruas kanan idem. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan. Kita menggunakan sifat apa di sini? Distributif ya. Sifat distributif atau penyebaran. Menjadi setengah K plus 2 kali K plus 1 sama dengan setengah K plus 2 kali K plus 1. Ini kita menggunakan sifat distributif atau penyebaran. Karena sama-sama mengandung unsur K plus 1, kita K plus 1-nya dijadikan 1. Dan mengandung unsur setengah, maka kita jadikan 1. Menjadi setengah kali K plus 1 dalam kurung itu harusnya K plus 2. Tinggal kita jumlahkan. Ingat loh ya, sifat distributif atau penyebaran. Nah, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kesimpulannya adalah, kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, untuk syarat yang kedua dan syarat pertama terpenuhi, maka dapat dikatakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan N adalah setengah N kali N plus 1 adalah benar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan melalui kolom komentar atau melalui grup WA atau melalui mode pembelajaran kita. Pembelajaran kali ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.